Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2 kelas A akan membahas mengenai materi Symmetric Encryption yang kami ambil dari buku Networking Security Essential Application and Standards 4th edition. Nah, di sini namun akan kami fokuskan penjelasan mengenai Data Encryption Standard atau DES. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, dimulai dari saya, yaitu Iwayan Yudiastara Sudarmawan, dengan akhiran NIM 025. Lalu, saya Ika Mampu Suara dengan NIM akhiran 022. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Pradana Kusuma dengan NIM akhiran 023. Baik, perkenalkan nama saya Nyuman Triasti dengan akhiran NIM 028. Sebelum kita masuk ke pengertian symmetric encryption, di sini kita harus mengetahui apa itu kriptografi dan kriptanalis. Kriptografi dan kriptanalis merupakan dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki tujuan yang berbeda. Kriptografi bertujuan pada perancangan sistem keamanan untuk melindungi informasi melalui teknik enkripsi, sedangkan kriptanalis bertujuan untuk memecahkan atau menemukan kelemahan dalam sistem tersebut. Apa itu symmetric encryption atau enkripsi simetris? Enkripsi simetris adalah jenis kriptografi di mana hanya ada satu kunci yang digunakan untuk melakukan dua hal sekaligus, yaitu untuk mengunci atau enkripsi dan membuka atau deskripsi data. Selanjutnya, ada skema enkripsi simetris. Di sini ada 5 komponen utama dalam enkripsi simetris. Yang pertama yaitu ada plain text, merupakan pesan atau data asli yang masih dalam bentuk normal dan dapat dibaca. Data ini berfungsi sebagai input utama yang akan diproses dalam sistem enkripsi. Kemudian yang kedua ada encryption algorithm, yang merupakan proses yang melakukan pengolahan data melalui teknik substitusi dan transformasi untuk mengubah plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya, yang ketiga itu ada secret key, yaitu merupakan kode rahasia yang mengontrol cara kerja algoritma dalam mengacak informasi. Nah, tanpa kunci yang tepat, algoritma tidak akan bisa menghasilkan pola acakan yang benar. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada ciphertext, yang merupakan hasil dari proses enkripsi berupa pesan yang telah diacak. Ciphertext bergantung pada plain text dan kunci rahasia, sehingga tanpa kunci yang benar, pesan tidak dapat dipahami. Selanjutnya yaitu komponen yang kelima, yaitu ada description algorithm, di mana proses ini kebalikan dari enkripsi yang digunakan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan kunci rahasia yang sama. Selanjutnya, nah, ini adalah gambaran proses dari skema enkripsi simetris. Baik, apa itu data encryption standar? Data encryption standar atau DES merupakan salah satu algoritma kriptografi simetris yang memiliki peran penting dalam sejarah keamanan informasi. DES dikembangkan oleh IBM berdasarkan algoritma yang dikenal sebagai Lucifer. Kemudian diadopsi oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST sebagai standar enkripsi resmi di Amerika Serikat pada tahun 1977. Nah, tujuan utama pada pengembangan DES adalah untuk menyediakan metode enkripsi yang dapat digunakan secara luas oleh pemerintah dan sektor industri dalam melindungi data sensitif. Meskipun pada masa DES dianggap aman, perkembangan teknologi komputasi membuat algoritma ini kini tidak lagi cukup kuat karena panjang kunci yang relatif pendek, sehingga telah digantikan oleh algoritma yang lebih aman seperti AES. Selanjutnya, apa itu block cipher? Block cipher adalah algoritma enkripsi simetris yang memproses input plain text dalam potongan-potongan ukuran tetap yang disebut dengan blok. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Ika Mampu Suara
dengan NIM akhiran 022 akan melanjutkan materi dari teman saya tadi Yudis. Selanjutnya yaitu parameter DAS. Sesuai dengan definisinya sebagai block chipper, parameter utama DAS adalah ukuran blok tetap sebesar 64 bit. Parameter pertama yaitu ukuran blok 64 bit. Apa artinya? Setiap kali DAS bekerja, ia wajib mengambil potongan data sebesar 64 bit atau setara dengan 8 karakter teks dari pesan asli kamu atau plain text. Kenapa harus 64 bit? Ini adalah standar arsitekturnya. Jika data kamu lebih kecil dari 64 bit, sistem akan menambah data sampah atau padding agar pas. Jika lebih besar, data akan dipotong-potong menjadi beberapa blok yang masing-masing berukuran 64 bit. Hasil akhirnya, karena ini simetris, parameter outputnya pun sama, masuk 64 bit, keluar jadi kode rahasia atau ciphertext juga dalam bentuk blok 64 bit. Parameter kedua yaitu panjang kunci dengan 56 bit. Kunci fisik atau input key. Parameter input kunci diminta oleh sistem adalah 64 bit. Proses reduksi PC1. Begitu kunci 64 bit ini masuk ke mesin, dia langsung melewati tahap permute atau choice 1. Bisa disebut dengan PC1. Di tahap ini, setiap bit ke-8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 dibuang atau diabaikan. Kunci efektif atau working key. Setelah pembuangan tersebut, tersisalah 56 bit. Inilah parameter kunci yang sesungguhnya digunakan untuk mengacak data kamu. Mengapa ada yang dibuang? 8 bit yang dibuang itu disebut parity bits. Fungsinya bukan untuk enskripsi, melainkan hanya sebagai parameter deteksi kesalahan atau error checking untuk memastikan kunci tidak rusak saat ditransmisikan. Analoginya seperti sebuah mesin penggiling. Mesin ini punya dua parameter atau batasan tetap. Yang pertama yaitu parameter lubang masukan. Lubangnya didesain pas untuk kotak berukuran 64 cm. Jadi bahan apapun yang masuk harus dibentuk menjadi kotak 64 cm dulu agar bisa diproses. Parameter kekuatan mesin. Mesin ini butuh bahan bakar sebanyak 64 liter. Tapi uniknya, mesin ini punya saringan otomatis yang membuang 8 liter air kotor yang tercampur di dalamnya. Jadi, tenaga murni yang menggerakkan mesin hanya berasal dari 50 liter bahan bakar bersih. Itulah yang disebut sebagai blok 64 bit dan kunci efektif 56 bit. Selanjutnya yaitu arsitektur struktur Feisel. Setelah kita memahami parameter inputnya, sekarang kita masuk ke dalam arsitektur atau desain mesinnya yang disebut dengan struktur Feisel. Diambil dari nama penuhnya yaitu Horst Feisel. Yang pertama yaitu konsep belah dua atau split. Begitu blok data 64 bit tadi melewati pintu masuk, arsitektur Feisel langsung membelah data tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Sisi kiri 32 bit dan sisi kanan 32 bit. Tujuannya yaitu agar proses pengecekan lebih efisien. Bukannya mengacak 64 bit sekaligus secara rumit, mesin hanya fokus mengolah satu sisi pada satu waktu. 2. Yaitu logika kerja, olah dan gabung. Arsitektur ini memiliki aturan main yang sangat unik di setiap putarannya. Hasil olahan dari sisi kanan tadi kemudian digabungkan dengan sisi kiri menggunakan operasi XOR atau bisa disebut dengan executive OR. Sisi kanan R akan masuk ke ruang pengolahan untuk diproses dengan fungsi matematika tertentu dan dicampur dengan kunci. Yang ketiga yaitu mekanisme penukaran atau the swap. Ini adalah ciri khas utama dari arsitektur Feisel. Setelah sisi kiri selesai digabungkan dengan hasil olahan sisi kanan, posisi keduanya ditukar. Sisi kanan yang asli akan pindah posisinya menjadi sisi kiri untuk putaran berikutnya. Hasil gabungan tadi akan pindah posisi menjadi sisi kanan yang baru, lalu harus ditukar agar pada putaran atau ronde berikutnya
Giliran data yang tadinya di sisi kiri yang mendapat kesempatan untuk diolah di ruang pengolahan, ini memastikan seluruh data teracak secara merata. Analoginya seperti sebuah mesin pengaduk adonan yang mempunyai dua lengan, lengan kiri dan lengan kanan. Adonan seberat 64 kg masuk, lalu dibagi menjadi 32 kg di kiri dan 32 kg di kanan. Cara kerjanya, hanya lengan kanan yang diberi bumbu rahasia atau kunci. Lalu adonan di kanan ini dicampur ke lengan kiri. Setelah dicampur, kedua adonan ini bertukar tempat. Yang kiri pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Proses ini dilakukan secara terus-menerus agar bumbu rahasianya merata ke seluruh adonan. Tanpa struktur belah dan tukar, ini DES hanyalah percakapan biasa, tapi dengan struktur Bessel, enskripsi menjadi sangat kuat dan sistematis. Initial Permutation atau IP. Setelah kita memahami parameter dan arsitekturnya, sekarang kita masuk ke langkah kerja pertama saat data masuk ke dalam sistem, yaitu Initial Permutation atau sering disebut dengan IP. Apa itu Initial Permutation? Bayangkan, data 64 bit yang masuk itu seperti barisan prajurit yang berderet rapi dari nomor 1 sampai 64. Mengacakkan posisi. Di tahap IP ini, posisi para prajurit ditukar-tukar berdasarkan sebuah tabel standar yang sudah ditentukan, yaitu IP table. Bukan perubahan nilai. Penting untuk diingat, di tahap ini nilainya tidak berubah. Yang 0 tetap 0, yang 1 tetap 1. Hanya posisinya saja yang berpindah. Yang kedua, yaitu cara kerja tabel IP. Sistem menggunakan matriks 8x8 untuk memindahkan bit. Sebagai contoh, berdasarkan tabel standar, bit asli yang tadinya ada di posisi ke-58 akan pindah ke posisi nomor 1. Bit posisi ke-50 pindah ke posisi nomor 2, dan seterusnya. Ini dilakukan sampai seluruh bit atau 64 bit menempati posisi yang baru yang acak. Yang ketiga yaitu apa tujuannya? Mungkin kamu bertanya, kenapa harus diacak kalau cuma pindah posisi? Tujuannya yaitu yang pertama, memecah pola. Tujuannya adalah memastikan bahwa data asli tidak lagi memiliki struktur yang mudah dikenali. Yang kedua yaitu persiapan ronde. Ini adalah tahapan persiapan agar saat data masuk ke ronde 1, bit-bit tersebut sudah tersebar. Catatan penting, langkah IP ini secara kriptografis sebenarnya tidak menambah keamanan secara drastis, tapi merupakan prosedur standar wajib dalam algoritma DES untuk mempermudah pemrosesan pada perangkat keras hardware zaman dulu. Analoginya seperti berikut. Bayangkan, ada 64 penonton yang duduk rapi di gedung bioskop sesuai nomor tiket mereka 1 sampai 64. Sebelum film atau proses inskripsi dimulai, Satpam meminta semua penonton berdiri dan pindah tempat untuk berdasarkan aturan baru. Penonton di kursi nomor 58 harus pindah ke kursi nomor 1, yang di kursi 50 pindah ke nomor 2, dan seterusnya. Orangnya tetap sama, tapi posisi duduknya sekarang sudah berantakan dan tidak sesuai nomor tiket asli. Inilah yang dilakukan oleh Initial Permutation atau IP sebelum data tersebut dihajar di 16 ronde berikutnya. 16 rounds atau 16 rounds atau bisa disebut dengan putaran inti. Setelah data melewati gerbang awal atau IP dan dibelah menjadi kiri dan kanan, data tersebut akan masuk ke tahap pemrosesan utama yang dari 16 rounds atau 16 kali putaran. Yang pertama yaitu konsep proses berulang atau iterasi. Dalam arsitektur DES, data tidak langsung menjadi kode rahasia dalam satu langkah. Data tersebut harus melewati 16 tahapan yang identik. Mengapa 16 kali? Para perancang DES menemukan bahwa 16 adalah angka ajaib. Jika dikurang dari 16, polanya masih mudah ditebak oleh matematika. Dengan 16 kali putaran, data sudah dianggap hancur secara sempurna dan sangat acak. Yang kedua yaitu penggunaan sekunci atau subcase. Di setiap putaran,
mesin tidak menggunakan kunci utama atau 56 bit secara utuh, melainkan menggunakan subkunci yang berbeda-beda, K1 sampai K16. Dari satu kunci utama, sistem akan menghasilkan 16 anak kunci atau subcase yang masing-masing panjangnya 48 bit. Setiap satu ronde hanya menggunakan satu anak kunci. Jadi, ronde 1 pakai K1, ronde 2 pakai K2, dan seterusnya. Ini membuat setiap putaran memiliki variasi penghasilkan yang unik. Ketiga, yaitu apa yang terjadi di dalam setiap ronde. Secara garis besar atau alur makro, di setiap ronde terjadi hal berikut. Sisi kanan atau R diolah dengan fungsi rumit dan dicampur dengan subkunci. Hasilnya digabung XOR atau execute OR ke sisi kiri atau left. Kemudian digunakan swap atau pertukaran. Sisi kanan menjadi kiri baru dan hasil olahan tadi menjadi kanan baru. Proses ini diulangi terus sampai 16 kali. Final permutation. Setelah melewati 16 putaran yang sangat intens, data 64 bit kita sudah dalam kondisi sangat acak. Namun, sebelum mesin dia memulakannya, ada satu langkah formalitas terakhir yang disebut final permutation atau inverse initial permutation atau IP pangkat min 1. Apa itu final permutation? Sesuai namanya, inverse berarti kebalikan. Jika pada tahap awal IP kita melacak urutan bit berdasarkan tabel tertentu, maka di tahap ini kita melakukan hal yang sebaliknya. Tahap ini menggunakan tabel IP terbalik. Tujuannya adalah untuk mengembalikan posisi bit ke format yang sesuai dengan standar algoritma tes sebelum benar-benar keluar dari mesin. Yang kedua itu pengacakan akhir. Meskipun disebut mengembalikan, karena data yang diproses di 16 ronde sudah berubah total nilai bitnya 0 jadi 1, 1 jadi 0. Proses pembalikan posisi ini tidak akan mengembalikan pesan ke bentuk asli. Justru ini adalah sentuhan terakhir yang memastikan bahwa hubungan antara pesan asli atau plain text dan pesan rahasia atau ciphertext menjadi semakin sulit untuk dipisahkan oleh kertas. Yang ketiga yaitu hasil akhir atau ciphertext. Setelah melewati tabel IP IP pangkat min 1 ini, data resmi keluar sebagai ciphertext 64 bit. Ukurannya tetap sama dengan saat masuk 64 bit karena ada dari angka biner acak dan tidak memiliki arti bagi siapapun yang tidak memiliki kunci yang benar. Data ini sekarang siap dikirim melalui jaringan internet yang tidak aman sekalipun. Analoginya yaitu seperti barang atau data dipotong-potong, diberi bumbu, dan diaduk selama 16 kali putaran. Barang tersebut sekarang sudah jadi, tapi kamu tidak bisa mengirimnya begitu saja dalam keadaan berantakan. Final permutation atau IP pangkat min 1 ibarat mesin pengemasan terakhir. Mesin ini menata ulang posisi barang tersebut agar pas masuk ke dalam kotak standar sebelum disegel. Meskipun posisinya dirapikan kembali, isi di dalamnya sudah berubah total menjadi sesuatu yang baru. Begitu keluar dari mesin ini, paket tersebut sudah resmi menjadi ciphertext yang terkunci rapat dan siap dikirim ke tujuan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Adeomade Pradana Kusuma dengan NIM akhiran 023 akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu the round function f. Yang dimana the round function f ini adalah tahapan selanjutnya setelah initial permutation yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya oleh rekan saya. Setelah proses initial permutation, data masuk ke proses inti yaitu 16 putaran Vestel. Pada setiap putarannya, data dibelah menjadi dua yaitu setengah kiri dan setengah kanan. Setengah kanan akan diproses ke dalam fungsi f atau Vestel function, sedangkan setengah kiri hanya menunggu. Output dari fungsi f nantinya akan di XOR-kan dengan setengah kiri tersebut. Next. Nah, adapun fungsi f tersebut sebagai berikut, yang dimana seperti yang sudah dikatakan tadi, fungsi f tersebut akan
dijalankan dan hasilnya nanti akan di XOR-kan dengan data setengah data kiri yang dimana hasilnya akan menghasilkan data kanan baru. Nah, pada fungsi f ini mengambil dua input berupa 32 bit data kanan dan 48 bit round key. Next. Nah, pada the round function f ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama expansion atau epox, di mana data input yang berukuran 32 bit diekspansi menjadi 48 bit agar ukurannya sama dengan kuncinya. Pada tabel tersebut terdapat 16 bit yang diduplikasi dan diletakkan pada posisi yang berbeda sehingga totalnya menjadi 48 bit. Bisa dilihat pada gambar, terdapat ebox expansion table yang dimana tabel ini berfungsi mengekspansi data dari 32 bit menjadi 48 bit, yang dimana bisa dilihat pada baris 1 terdapat nilai value 4 dan baris 2 juga terdapat nilai value 4, dimana ada nilai yang sama diduplikasi tetapi terletak di posisi yang berbeda. Bisa dilanjutkan. Nah, proses yang kedua yaitu XOR with subkey atau round key, yang dimana proses yang kedua ini hasil dari 48 bit yang telah di-expansion pada proses sebelumnya kemudian di XOR-kan dengan 48 bit round key. Nah, round key ini dihasilkan dari proses key scheduling. Apa itu key scheduling nanti akan dibahas pada tahapan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya pada tahapan yang ketiga yaitu substitution atau S-box. Hasil XOR 48 bit tersebut dipecah ke dalam 8 blok kotak atau disebut dengan S-box, di mana masing-masing kotak menerima input berupa 6 bit. Disinilah proses substitusi terjadi. Setiap S-box tersebut mengubah 6 bit input menjadi 4 bit output menggunakan lookup table atau tabel substitusi yang berisi 4 baris dan 16 kolom. Next. Nah, dari 6 bit input tersebut, bit pertama dan terakhir digabung untuk menentukan posisi baris, sedangkan 4 bit di tengah digunakan untuk menentukan posisi kolom. Bisa dilihat pada tabel, 48 bit dari hasil XOR pada tahapan kedua itu dipecah ke dalam 8 S-box, S1 sampai S8, dengan masing-masing S-box tersebut terdapat 6 bit input dan outputnya berupa 4 bit. Next. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat lebih detail dari S-box-nya, yang dimana terdapat baris yang berupa 00, 01, 10, dan 11 itu berupa baris, dan di atasnya 000 sampai 111 itu adalah berupa kolom. Sebagai contoh, terdapat input 6 bit berupa 10, 10, 10. Nah, kita lihat di sini pada bit pertama dan bit terakhirnya yaitu 1 dan 0. 1, 0 ini digabungkan dan ini adalah menentukan posisi baris pada tabel. Kemudian 4 bit di tengahnya yaitu 0, 1, 0, 1, yang dimana ini menentukan posisi kolom pada tabel. Sehingga bisa dilihat pada tabel dari baris dan kolom tersebut mendapatkan nilai atau value yaitu 6. Nah, nilai 6 ini akan dirubah kembali ke dalam bentuk bit sehingga menghasilkan output berupa 4 bit yaitu 0110. Sehingga dari input 6 bit tersebut lalu akan menghasilkan output 4 bit dari proses substitution. Proses yang sama dilakukan ke 8 S-box. Hasil akhir dari proses substitution ini menghasilkan 32 bit blok dari proses substitution. Next. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan keempat yaitu permutation. Setelah melewati 8 S-box, data kembali berukuran 32 bit. Tahap terakhir adalah mengacak lurus posisi 32 bit data tersebut menggunakan aturan VBox statis untuk menyebarkan pola ke berbagai arah. Bisa dilihat pada gambar di sebelah,
itu adalah p-box permutation, sehingga data tersebut dilakukan secara acak terhadap 32 bit hasil dari substitution tersebut. Next. Nah, setelah melewati fungsi f, output 32 bit tersebut lalu di XOR-kan dengan 32 bit data kiri. Hasil operasi XOR ini akan menjadi data kanan yang baru, yang dimana ini digunakan untuk putaran selanjutnya. Sementara itu, data kiri yang baru itu akan diambil langsung dari salinan data kanan yang sebelumnya, yang dimana yang dimaksud itu adalah data kanan yang sebelum diproses oleh fungsi f. Bisa lihat pada gambar, data kanan itu akan masuk ke fungsi f terlebih dahulu, lalu hasil dari fungsi f itu akan di XOR-kan dengan data kiri, dan itu akan menghasilkan data kanan yang baru yang akan digunakan untuk round selanjutnya. Sedangkan data kiri itu akan mengambil langsung data kanan yang sebelum diproses pada fungsi f, yang itu akan menjadi data kiri baru yang akan digunakan untuk round selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya adalah key scheduling. Dalam 16 putaran pada dash, diperlukan 16 sub kunci yang berbeda untuk setiap putarannya. Kunci-kunci ini dibangkitkan dari satu kunci asli yang berukuran 64 bit melalui algoritma key schedule. Next. Adapun tahapan dari key scheduling yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu permutate choice 1 atau PC1. Dari 64 bit kunci asli, 8 bit paritas yang berada pada posisi kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 itu dihilangkan. Nah, sisa dari 56 bit kemudian diacak posisinya menyesuaikan dengan tabel permutasi PC1. Setelah itu 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing berukuran 28 bit, yaitu bagian kiri atau C0 dan bagian kanan D0. Next. Nah, bisa dilihat di sini pada tabel yang pertama itu terdapat 8 bit yang dihilangkan. Bit dengan kelipatan 8 yang dihilangkan. Kemudian tabel kedua yang sebelah kanan yaitu adalah tabel permutate choice 1-nya yang mengacak data 56 bitnya, dan yang pada tabel yang di bawah itu adalah hasil 56 bit yang dibagi dua menjadi data kiri dan data kanan. Next. Nah, proses selanjutnya yang kedua yaitu left rotation atau pergeseran ke kiri. Untuk setiap putaran ke I, putaran 1 hingga 16, kedua blok 28 bit tersebut atau CI dikurang 1 dan DI dikurang 1 digeser ke kiri secara melingkar atau circular left shift dengan aturan spesifik sebagai berikut. Yang dimana bit itu akan digeser sebanyak satu posisi untuk putaran ke 1, 2, 9, dan 16. Sedangkan akan digeser sebanyak dua posisi itu untuk putaran lainnya, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Next. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, ini adalah sebagai contoh dari proses left rotation atau pergeseran ke kiri sesuai dengan aturan spesifik yang telah dijelaskan pada sebelumnya tadi. Next. Nah, hasil dari left rotation tersebut, baik pada blok kiri dan blok kanan, hasilnya akan digunakan dalam dua proses, yaitu nilai CI dan DI digunakan sebagai input untuk ronde selanjutnya. Yang dimana ronde selanjutnya itu yang dimaksud adalah akan digunakan untuk left circular shift untuk ronde berikutnya. Dan nilai CI dan DI tersebut digabungkan kembali untuk digunakan pada tahapan permutation choice 2. Next.
Nah, tahapan selanjutnya yaitu yang ketiga, permutate choice 2 atau PC2. Blok 56 bit hasil dari left rotation, kemudian digabungkan kembali. Dari gabungan ini 8 bit kembali dihilangkan dan 48 bit sisanya diacak menggunakan tabel permutasi PC2. Hasil dari proses inilah yang menjadi kunci 48 bit yang siap digunakan untuk putaran ke I pada fungsi F. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah tabel permutasi untuk PC2 table. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nyoman Triasti dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mode operasi block keeper, di mana algoritma seperti DES memproses data dalam bentuk blok dengan ukuran tetap, misalnya 64 bit. Untuk mengenkripsi pesan yang lebih panjang dari satu blok diperlukan mode operasi. Berikut adalah 4 mode utamanya, yaitu yang pertama yaitu Electronic Output Mode atau ECB. Kemudian yang kedua yaitu Chipper Block Chaining atau CBC. Kemudian yang ketiga yaitu Chipper Feedback Mode atau CFB, dan yang terakhir yaitu Counter Mode atau CTR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ECB. Mode ini merupakan bentuk paling sederhana di mana plain text dibagi menjadi blok-blok berukuran 64 bit. Lalu setiap blok dienkripsi secara terpisah menggunakan satu kunci yang sama. Dapat dilihat pada gambar, berikut adalah contohnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu kelemahan ECB, di mana masalah utamanya jika ada blok plain text yang isinya sama persis, maka ECB akan menghasilkan blok hypertext yang sama persis. Dampaknya dalam implementasi nyata ini akan sangat berbahaya karena pola data asli seperti format file terstruktur atau pola visual pada gambar tetap terlihat meskipun data telah dienkripsi. Oleh karena itu, ECB tidak aman untuk pesan yang panjang. Selanjutnya, yaitu Chipper Block Chaining Mode atau CBC. Ini adalah mode operasi yang dapat mengatasi kelemahan dari ECB dengan mengaitkan setiap blok plain text dengan blok sebelumnya. Setiap blok plain text di exclusive OR dengan chipper text dari blok sebelumnya sebelum dienkripsi. Untuk proses pertama digunakan initialization factor, di mana proses ini membuat pola pada plain text tidak terlihat pada chipper text. Nah, keunggulannya, karena setiap blok bergantung pada blok sebelumnya, maka pola yang berulang pada plain text tidak akan menghasilkan pola yang berulang pada chipper text. Untuk blok pertama digunakan initialization factor agar proses santai dapat dimulai. Selanjutnya, itu Chipper Feedback Mode atau CFB. Mode ini pada dasarnya mengubah blok chipper menjadi string chipper. Prosesnya yaitu yang pertama, mengenkripsi initialization factor atau chipper text sebelumnya untuk menghasilkan aliran kunci atau key string. Yang kedua yaitu aliran kunci ini kemudian di exclusive OR dengan potongan pesan atau plain text untuk menghasilkan chipper text. Dan yang ketiga yaitu chipper text yang baru saja dihasilkan kemudian dimasukkan kembali atau feedback ke dalam Antrea atau shift register untuk menjadi bahan dasar enkripsi potongan pesan berikutnya. Nah, intinya yang dienkripsi itu bukan plain text-nya langsung, melainkan chipper text sebelumnya. Selanjutnya, itu kelemahan CFB. Yang pertama yaitu tidak bisa diparalel, karena setiap langkah harus bergantung pada hasil langkah sebelumnya. Maka proses enkripsi harus dilakukan secara berurutan sehingga kinerjanya bisa lebih lambat. Kemudian yang kedua yaitu error propagation. Jika ada satu bit saja pada chipper text yang rusak atau terganggu saat ditransmisikan, maka kerusakan itu tidak hanya merusak sebagian dari plain text saat didekripsi, tetapi juga akan ikut merusak beberapa blok plain text berikutnya, sampai chipper text yang error tersebut benar-benar keluar dari shift register. Selanjutnya, itu counter mode atau CTR. Mode ini menggunakan nilai counter atau penghitung yang ukurannya sama dengan ukuran blok. Nilai counter ini dienkripsi lalu hasilnya di exclusive OR dengan blok plain text untuk menghasilkan chipper text.
komputer harus memiliki nilai yang berbeda untuk setiap blok. Keunggulannya itu sangat efisien untuk perangkat keras dan perangkat lunak modern, karena proses enkripsi dan dekripsi dapat dilakukan secara paralel atau tidak perlu menunggu blok sebelumnya selesai seperti pada CBC. Kemudian, mode ini juga memungkinkan random access ke blok tertentu tanpa harus mendekripsi blok sebelumnya. Selanjutnya, nah, mengapa DES ditinggalkan? Karena kelemahan DES bukan terletak pada algoritmanya, melainkan pada ukuran kuncinya yang terlalu pendek. Kunci 56 bit ini berarti hanya ada sekitar 7,2 kali 10 pangkat 16 kemungkinan kombinasi kunci. Dengan menggunakan metode brute force atau mencoba semua kemungkinan kunci satu persatu, komputer modern dapat memecahkan DES dengan sangat mudah. Pada Juli 1998, Electronic Frontier Foundation atau EFF membuktikan hal ini dengan merakit mesin DES cracker yang berhasil memecahkan enkripsi DES dalam waktu kurang dari 3 hari. Dengan kecepatan komputasi saat ini, kunci 56 bit dapat dipecahkan hanya dalam hitungan jam atau milidetik. Selanjutnya, yaitu evolusi dari DES. Nah, untuk mengatasi masalah ukuran kunci DES tanpa harus membuang algoritma intinya, diciptakanlah triple DES. Triple DES menjalankan algoritma DES sebanyak 3 kali berturut-turut pada setiap blok data dengan urutan enkripsi, dekripsi, dan enkripsi dengan menggunakan 2 atau 3 kunci yang berbeda. Ini menghasilkan panjang kunci efektif sebesar 112 bit atau 168 bit yang membuatnya aman dari brute force attack. Nah, alasan triple DES mulai ditinggalkan karena melakukan 3 kali proses DES, triple DES menjadi sangat lambat atau sluggish, dapat dijalankan saat dijalankan pada perangkat lunak. Selain itu, triple DES juga menggunakan ukuran blok 64 bit yang dianggap kurang ideal untuk efisiensi dan keamanan jangka panjang. Selanjutnya, video nih. Record nih. NIST atau National Institute of Standards and Technology mencari pengganti permanen untuk DES atau triple DES dan memilih algoritma Richdale pada tahun 2001 untuk menjadi standar Advanced Encryption Standard atau AES. AES memproses data dalam ukuran blok 128 bit dan mendukung panjang kuncinya yaitu 128, 192, dan 256 bit. Keunggulan AES yaitu berbeda dengan DES. AES sangat efisien, cepat, dan dengan panjang kunci yang minimal 128 bit, AES dijamin aman dari serangan brute force oleh komputer secanggih sekalipun hingga jutaan tahun ke depan. Selanjutnya, nah, apakah sekarang DES masih aman dipakai? Jawabannya adalah tidak. DES sama sekali sudah tidak aman untuk digunakan pada sistem modern. Kelemahan pada panjang kunci 56 bit ini membuat DES sangat rentan terhadap serangan brute force, di mana peretas dengan perangkat keras yang relatif murah dapat membongkar kunci tersebut dalam hitungan jam. Selanjutnya, lalu bagaimana solusinya? Sistem keamanan modern harus berlari menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard, di mana AES dengan kunci 128 bit hingga 256 bit saat ini adalah gold standard yang digunakan oleh pemerintah, militer, dan industri global karena kecepatannya dan kekebalannya terhadap eksploitasi kriptografi saat ini. Selain itu, sangat krusial untuk menggunakan mode operasi yang tepat seperti CBC atau CTR dan secara ketat menghindari penggunaan mode ECB pada data operasional. Selanjutnya, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.